Mobil listrik yang dipersembahkan oleh VinFast untuk masyarakat Indonesia, dan tentunya ini untuk mempercepat perpindahan ke transisi ke mobil listrik. Jadi kita lihat slide yang pertama, di mana kita akan lihat si mobil VinFast 5 ini, dia tuh unik banget, kemudian dia tepat sekali untuk Indonesia, karena Indonesia itu kan populasinya banyak, jalan sempit, jalan tikus banyak banget. Jadi kita akan menggunakan mobil ini untuk menjelajahi Indonesia. Kemudian tentunya untuk juga membantu Indonesia mencapai net zero emission. Nah, yang nggak kalah penting, kenapa sih VinFast 5 ini cocok banget? Jadi USP VinFast 5 ini juga banyak sekali. Jadi si VinFast 5 ini dia punya 8-inch entertainment system, kemudian kalau ngecas cukup 34 menit, 10-70%, dan yang pastinya ada cruise control. Dan juga tentunya kita punya ada 15-inch wheel yang ini setara dengan C-segment, dan selain itu ada rear parking assist, dan juga ada leather seat, dan juga advanced safety dengan airbag. Nah, orang tuh pasti penasaran harganya. Nanti nih ada teman saya yang mau melanjutin. Ya, sebenarnya kalau kita ngomong harga itu relatif, ya. Mungkin saya lebih cenderung mengatakan bahwa VF5 itu value-nya menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Karena harganya 218 gitu. Jadi antara harga, fitur, full EV 218, gimana sih guys menurut lo? Gila sih Pak. Oh, performanya luar biasa sekali. Iya, ya 218 juta ya. Karena apa? Karena sebenarnya kami dari VinFast itu pengen banget lebih banyak masyarakat Indonesia pakai mobil listrik. Tapi kita tahu bahwa mobil listrik itu barrier-nya adalah harganya, karena baterainya. Jadi boleh lanjut nggak nih? Boleh lanjut ya. Soalnya kalau gua udah pegang mic bisa 10 menit nih. jadi VinFast mengatakan ngapain beli baterainya? Beli aja mobilnya. Baterainya bisa disewa, ya. Saya nggak mau ngomong panjang lebar deh, nanti bisa ngomong lagi. Nanti kalau mungkin teman-teman penasaran atau lu orang penasaran, gue jelasin ya. Jadi gue udah hitung, kalau lu pakai mobil dengan battery subscription, lu bandingin sama mobil ICE, itu total cost of ownership-nya 62% lebih hemat. Bukan menjadi 62% ya. Kalau menjadi 62% kan 38% lebih hemat. Ini 62% lebih hemat. Gitu. Ya, jadi kalau lu nggak percaya nanti gua jelasin ya. Itu satu. Nggak percaya? Nah, nanti gua jelasin. Nggak percaya, gua jelasin. Itu satu. Terus kedua, kalau kita mau beli mobil ya di Indonesia nyicil lah ya. Nyicil. Gua udah bandingin harga yang subscription. Lu nyicil segini, lu bayar sewa segini, lu beli yang tidak subscription itu masih 17% lebih murah. Gimana cicilannya? Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Iya, karena lu nggak perlu bayar baterai, gitu, ya, seperti itu. Ayo, apa yang lu mau tanya? Gua jelasin. Nanti jadi sebelum kita nanya, mendingan ya, jelasin pengalaman mereka dulu. Betul. Ya. Betul. Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya kenapa ada Rockford di sini, kemudian ada Chris juga di sini, ada Audi, ada Jason. Karena mereka kemarin sudah punya pengalaman, mereka ke Vietnam, mereka berkunjung ke Vingroup dan juga tentunya ke VinFast. Jadi lebih baik biar mereka yang cerita pengalaman mereka waktu ke sana. Siapa yang mau mulai duluan nih? Saya boleh. Alfabet. Oke, jadi bersyukur banget sih dikasih kesempatan sama tim VinFast. Waktu itu kita trip ke Hanoi, ya, kota Hanoi, Vietnam, dan kita berkunjung juga ke pabriknya di Haiphong, ya, di Vietnam. Dan cukup amazed, kaget juga ngeliat ini negara tetangga kita loh, Vietnam ternyata udah secanggih ini gitu. Pas lihat ke pabriknya, luar biasa banget, ini udah automation, bahkan udah pakai robot semua ya, pabriknya 90%-an lebih. Jadi
ya semoga itu bisa jadi motivasi lah buat kita di Indonesia juga bisa ikut ini juga lah ya. Jadi motivasi buat kita gitu. Luar biasa sih. Kalau aku lebih nyorot ke mobilnya. Jadi waktu di Vietnam waktu itu tuh kita dapat sesi buat test drive. Dan test drive-nya nggak cuma satu mobil E34 doang, kita dapat sesi test drive waktu itu VF5, E34, 6 ya kalau nggak salah ya. VF5 juga ya kalau nggak salah, 4 mobil kita coba. Dan itu semua tuh di luar ekspektasi. Ekspektasi kita awalnya kayak, sorry ya, gimana ya, ini mobil tetangga nih, apa julid kita iri gitu ibaratnya. Tapi begitu cobain, wow, mereka bisa ya bikin seperti ini. Terutama balik lagi, waktu itu kita belum pernah nyobain VF5, kita nyobain VF5 dan langsung, oke, this is the right car for Indonesian market. Karena dia compact, dia kecil, silent, karena mobil listrik nyaman, spacious dalamnya, di bawahnya juga enak gitu loh ibaratnya. Nah itu langsung, oke, ini harus dibawa ke Indonesia dan akhirnya kita lihat di Indonesia. Gitu. Kalau dari gua sih lebih tes udah oke. Ya kalau dari gua sih lebih ke pengalaman pribadi mungkin ya, menyambung ke pribadi ini terkait mobil listrik ataupun ingin membeli mobil listrik mungkin ya bisa dibilang. Jadi kalau berdasarkan gua sebagai orang yang suka nyobain mobil harus nyobain dulu dan akhirnya bisa nyobain langsung di negaranya bahkan di pabriknya dan akhirnya bisa percaya gitu kalau mobilnya itu emang se-worth it itu gitu. Dan kebetulan di Gias juga udah ada unitnya, Ada tes drive-nya. asik nih bisa nyobain, berarti teman-teman yang ada di Gias juga bisa nyobain mobilnya jadi bisa merasakan langsung, bisa yakin sendiri ya terkait mobilnya gitu. Nah, Bang Forda ini aku mau tanya, kalau kita bilang mobil listrik, bisa dibilang tuh banyak orang Indonesia belum berani sebenarnya. Tapi kalau udah pernah coba mobil listrik, biasanya justru nggak mau balik ke mobil konvensional. Aku mau tanya dong, kenapa sih biasanya kalau yang udah coba listrik tuh nggak mau balik ke mobil konvensional? Mungkin dari sisi Novel juga bisa kasih tahu apa yang membuat VinFast 5 itu unggul, yang menurut kamu tuh, oh gue tuh kalau beli VF5 tuh ya karena ini nih. Ya, terima kasih Bu Astrid. Kalau dari saya, kalau kenapa orang kalau mulai masuk nyobain electric vehicle itu kenapa agak susah sebenarnya balik ke internal combustion, karena ada banyak banget kelebihan yang ditawarkan oleh mobil listrik dibandingkan mobil ICE yang kalau kita bicara di kelasnya, seharganya gitu. Nah, mulai pertama-tama dari segi penghematan, bayangin aja kalau misalnya kita isi bensin untuk mobil seminggu, itu kalau kita pakai mobil ICE, itu kita bisa mengeluarkan uang mungkin 2-3 kali lipatnya dibandingkan kita keliling dengan menggunakan mobil listrik. Setuju. Jadi memang jauh lebih efisien secara cost-nya. Kemudian ada juga dari aspek kenyamanan, otomatis dengan mobil listrik, mobilnya lebih silent, mobilnya jadi terasa lebih zen gitu ya, dibanding mobil ICE ya. Kalau memang tujuannya untuk commute sehari-hari, kalian kan pasti ngantor atau ke kampus, yang dimana aktivitas tuh seperti yang kita tahu Jakarta tuh macet gitu ya. Udah macet, udah pusing, udah wah pening banget deh kayak gini keluar Gias parkiran gitu ya. Kalau mobil tuh lebih nyaman tuh rasanya badan lebih gak cepet capek gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga sendiri, yang terutama kalau bicara soal VinFast sendiri, ini memang suatu breakthrough yang luar biasa karena kalau kita bicara soal pricing, bahkan dibandingkan dengan mobil internal combustion atau mobil bensin yang di kelasnya, kita sebut misalnya contoh LCGC ya. LCGC sekarang harganya udah berapa? 240 juta, 250 juta. Bayangin dengan semua kelebihan tadi yang gue sebut, kalian bisa dapat VF5 yang sekarang harganya starting di 218 juta. 218 ya? Kan? Iya. Berarti jadi tuh plusnya tuh berkali-kali lipat lagi gitu. Udah harganya lebih terjangkau, mobilnya lebih hening, lebih nyaman, ya pastinya plusnya banyak. Mungkin sedikit lagi ya dari aku ya, mungkin benar setuju sih, barrier orang mau coba mobil listrik itu biasanya harga. Kalau harganya tinggi, orang nggak berani coba-coba. Kayak beli obat batuk, obat panas buat anak, nggak berani coba-coba lah namanya. Cuman kalau sekarang harganya tiba-tiba jadi terjangkau, orang why not? Kita coba lifestyle, kita coba ubah lifestyle kita coba sesuatu yang baru, dan kalau ternyata enak, ya kita lanjutin.
Iya sih, karena kalau misalnya kita bicara juga, apalagi kalau di Jakarta ya, orang suka mikir, oh ini mobil listriknya harga sekian. Waduh, kok kayaknya di luar budgetku. Tapi VinFast 5 itu ditawarkan dengan harga yang sangat spesial, hanya 218 juta, 250 ribu. Kemudian punya banyak kelebihan yang bisa sangat memberikan keunggulan jika dibandingkan dengan mobil konvensional di kelasnya. Misalnya kayak ground clearance kali ya. Gimana, mungkin Chris mau bahas apa, Jason, Mbak? Iya, ground clearance-nya untuk VF5 ya, itu cukup tinggi sih di kelasnya ya, itu di 161,5 mm. Jadi kalau cocok banget dipakai di perkotaan juga, kayak jalan-jalannya kan agak, ya tahu sendiri lah ya. Yang tinggal di Kelapa Gading relate biasanya tuh. Seperti itu ya, oke. Itu cocok banget tuh. Jadi pakai lewatin jalan yang bergelombang, gitu, atau rusak, peace of mind lah kalau pakai VF5 ini sebenarnya gitu, secara ground clearance. Terus juga tadi kan menambah gue ya, kalau kita kan dipakai di Jakarta itu kadang-kadang suka pusing. Tidak ganjil ya, tidak ganjil ya kan, suka pusing. Suka kadang-kadang lupa, ini tanggal berapa ya kira ganjil. Tapi kalau pakai mobil listrik itu semua nggak perlu khawatir karena iya ini pada ini ya plat biru ya Pak ya. Plat biru itu udah kayak jadi ini sendiri gitu, pride sendiri. Simbol status gitu ya. Simbol status, dan mungkin tadi juga kita sempat ngobrol-ngobrol di dalam ya Pak Davi ya. Ada orang yang bela-belain beli 2 mobil, entah bekas, entah baru dua-duanya buat ngakalin ganjil genap. Gimana kalau duitnya itu kita konversi jadi 1 mobil listrik aja, nggak usah ngakalin ganjil genap, tapi cari mobilnya yang enak, gitu kan? Masuk ya Pak Davi ya, kalau kayak gitu hitungannya. Yang paling penting pajak, nggak sakit hati guys. Coba Pak Davi tadi Pajak. VF5 berapa Pak? Saya gini Pak, kalau nggak salah salah satu timnya CVT itu punya mobil listrik yang 700 jutaan, pajaknya berapa? 400 ribuan. VF5 berapa Pak pajaknya Pak? 140 ribu aja. Coba bayangin. Itu makanya gua kadang-kadang bingung ya. Biasanya di kepala kita ya, kalau kita mikir bayar BBM, bayar pajak mobil itu apa namanya jutaan gitu kan, sejutaan. Makanya waktu gue hitung, tanya sama tim kan, ini bayar pajaknya berapa nih setahun? 140 ribu. Ini kayak bukan bayar pajak, kayak kita makan bakso waktu lunch, ya nggak sih? Kita lunch turun ke bawah gitu kan, cari warung 140 ribu. Ini bayar BBM setahun. Itu kayaknya motornya Audi lebih mahal tuh pajak itu kayak. Kenapa? Motornya Audi lebih mahal. Iya gitu. Jadi mungkin banyak yang masih belum mikirin, padahal nggak sadar. Make mobil ICE setahun itu kalau ditotalin semua, total cost of ownership itu bisa 100 sampai 200 juta. Ya kan? Padahal kalau pakai mobil listrik itu bisa hemat 62% bro. Jadi kalau lu keluar 200 juta, sebenarnya lu bisa hemat sampai 120 juta. Lu bisa beli apa tuh 120 juta? Lu bisa beli mobil lagi, bener ya? Mobil lagi, lu bisa jalan-jalan, DP rumah, ya lu bilang aja mau ngapain gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan harga 218 juta ya orang-orang Jakarta ya udahlah ya, gue coba lah ya, nggak mahal-mahal amat. Tapi gue yakin kayak Bu Astrid tadi ngomong kan, begitu nyoba mobil listrik nggak bakal balik. Gue pribadi nih, ya kan, baru sebulan, terus terang aja baru sebulan pakai mobil listrik ke SPKLU sama Nyonya berdua. Nah, berdua nih, saya SPKLU. Terus habis ngisi nanya, yang bayar berapa? 83.000. Berapa KW tuh? 25 KW, 83.000. Itu bisa dipakai buat berapa kilometer? Nah, 25 KW kalau pakai VF5 ya bisa 200 km. Gila. Bayar bensin lu sekali isi 700, 800 ya kan? Bisa dibeli sekarang nggak? Nah itu. Dan sekarang udah nggak mau pakai mobil non listrik ya. Luar biasa. Bayar murah, kita kontribusi ke green environment. Kurang apa lagi kan makanya. Oke. Tapi suka ini nih, masih pada banyak yang khawatir soal baterainya sendiri, suka bisa ini kan kayak HP, banyak yang bilang bisa ngetok nih. Nah ini cakep nih, masuk nih. Cakep. Dengan mobil VinFast ya kan,
Gua cerita, boleh cerita ya? Boleh ya cerita ya? Soalnya tadi ada yang udah ngangkat nih, 7 menit gitu di belakang ya. Hah? 14 ya? Gua cerita nih, lagi-lagi pengalaman SPKLU. Masuk SPKLU, ada 3 charger station, 20 kW, 50 kW, 200 kW. Pas gua masuk, depan mobil gua ini ada mobil listrik lain. Gua nggak sebutin mereknya, karena nanti begitu sebut mereknya, gitu kan, sensor ya. Nah, mobil ini selalu kalau gua masuk itu kayak 30 detik itu mikir, gua mau ke yang 20 kW, 50 kW apa 200. Akhirnya setelah 30 detik dia masuk ke 20 kW. Ya udah, gua nyelonong aja 20 kW. VinFast mau dicas loh, karena memang kalau 200 kW kan baterai dicas 200 kW disiksa kayak baterai handphone, lu kasih apa namanya fast charging terus cepet baterainya itu drop gitu kan. Waktu turun orangnya nanya, "Mas, nggak takut tuh mobilnya dicas 200 kW?" "Mobilnya apa?" "Ini VinFast." "Lu kok nggak takut?" "Gua battery subscription bro," gitu. Lu emang kenapa? Begitu baterai health-nya turun, bawa ke bengkel VinFast, langsung diganti yang sehat, tanpa biaya pasang juga nggak ada, kapanpun dimanapun. Mau pemilik pertama, pemilik kedua, pemilik ketiga, nggak peduli, ganti. Jadi salah satu kelebihannya VinFast, peace of mind. Udah gitu, karena orang takut yang 200 kW, lu datang ke SPKLU yang 200 kW pasti kosong bro. Jadi lu nggak akan pernah ngantri, langsung belok ke situ ngecas 27 menit full. Ya, sementara yang lain masih garuk-garuk, ada yang ngerokok habis 1 pak ya kan gitu. Bahkan yang ada yang 20 kW dia bawa jam 12 siang ditinggal bro. Kerja dulu, nanti di WhatsApp sama satpamnya PLN, "Pak, mobil udah selesai." 6 jam kemudian, 6 hours later. Nah, udah gitu ada ongkos dong. Habis ngecas 80.000, ngasih uang rokok ke satpam 30.000, 110.000. Parah. Jadi untuk tadi sebenarnya kita pasti banyak banget yang bisa diperbincangkan. Cuma Banyak. aku diingetin selalu oleh kertas di ujung. Jadi Mas, oke. angkat mas, berapa mas? 1 menit, waduh, Oke, kacau. so, Ya oke. kami sangat berterima kasih atas kehadiran Rokot, Chris, Audi, dan Jason, dan Pak Davi yang menemani. Jadi untuk mengakhiri, sebenarnya kalau menurut saya saat ini adalah waktunya untuk beralih ke elektrifikasi, dan VinFast hadir untuk memberikan solusi untuk mereka yang mau gampang pindah ke mobil listrik. Yes. Jadi kunjungin test drive, sekarang ada VF5, ada VF E34, dan rasakan sendiri sensasi mobil listrik VinFast bersama di ajang Gias 2024 ini. Saya kembalikan ke Priuti, terima kasih atas kesabaran. Thank you semuanya. Serius.